Yo, balik lagi sama gue di channel Bernardin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputar analisa Bitcoin. Dan nanti mungkin sore sekitar jam 4 atau jam 5 sore saya akan update untuk BNB ya. Karena udah lama nggak update BNB dan juga udah di burn ya BNB. Jadi menarik sekali untuk akan saya bahas kembali salah satu koin favorit saya, yaitu BNB ya, nanti sore lah ya. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja saya akan update untuk Bitcoin terlebih dahulu. Nah, ini untuk si Bitcoin Dominance Time Frame 4 jam masih di situ-situ aja ya. Seperti istilahnya pembahasan saya di video kemarin dan coret-coretan yang masih ada ya di gambar ini, teman-teman. Di sini memang dia sudah terbreakdown ataupun ke-reject ya. Maksudnya ke-reject, sorry. Ya, dia udah ke-reject dari area resistannya yang udah saya rectanglein atau box warna hijau ini. And then sekarang posisinya dia sedang retest terhadap EMA 34 dan 55 time frame 4 jamnya. So, yang saya pribadi harapin nih ya, kalau misalkan sekarang ini kan Bitcoin naik atau malah sideways aja gitu ya. Untuk si Bitcoin Dominance ini bisa jebol atau drop lagi ke bawah ya. At least minimal dia drop dari EMA 34 dan 55-nya ini. Testing di strong supportnya terdekat atau garis warna biru ini di sekitaran 41,37% ya. Jadi itu lumayan bagus untuk altcoinnya bisa terbang lagi lebih tinggi lagi gitu di bulan ini khususnya teman-teman ya, untuk jangka pendek aja lah ya. Nah, kalau misalkan dia sudah breakdown dan retest di sininya dia malah lanjut breakdown lagi, wah itu lebih bagus lagi. Next target di kisaran 40,98%. Ya, jadi bisa diperhatikan next 2 support untuk si Bitcoin Dominance. Jadi harap-harap sekali, ini udah beberapa kali di testing nih, udah sering banget dites ya, belum jebol-jebol. Terakhir kali cuman fake out doang, kemudian rebound lumayan signifikan. Nah, ini harap-harapannya dia bisa breakdown lah biar altcoinnya itu dikasih napas di bulan ini gitu ya. Jadi kita bisa cuan lebih di altcoinnya ya. Jadi itu yang saya pribadi harapin. Tapi kalau misalkan dari sini dia malah mantul lagi ya, mantul signifikan lagi ke area resistannya, di mana area ini menjadi area maksimal ya. Saya tandain area maksimal aja. Untuk range dia sideways. Nah ya, jadi ini adalah bagian atasnya ya, dan garis biru ini adalah bagian bawahnya ya. Jadi dia bermain di range ini ya, itu di antara 41,36 sampai kisaran 42,24%. Jadi dia masih sideways di kisaran-kisaran ini aja. Secara hourly time frame, khususnya time frame 4 jam untuk Bitcoin Dominance. Oke. Jadi ini sekilas pembahasan untuk Bitcoin Dominance. Next, ini adalah salah satu outlook untuk pembahasan si Bitcoin time frame daily-nya. Jadi kita udah mendapati dia fake out ya terhadap area atau zona kedua yang saya sudah tandain di sini. Dia sempat fake out ya, seolah-olah mau menuju ke kisaran $37.000, langsung disorong naik. Nah, ini by the way time frame daily teman-teman ya. Nah, untuk sekarang dia ini udah dekat sekali dengan istilahnya confluence of resistance di sekitaran 42.000 sampai sekitar $43.000. Yaitu adalah area yang harus sekali diperhatikan. Di situ juga ada EMA 34 dan 55 juga. Di sini dia udah dead cross dan akan istilahnya soon or later kita melihat dia setidaknya testing. Nah, kalau misalkan dia mampu break terhadap level ini ya berarti cukup baik, dia bisa melanjutkan kenaikannya lagi. Oke, ke beberapa next target resistance. Tapi kalau misalkan dia terbreakdown ataupun malah reject ya, maksudnya reject dari area sini ya bisa drop lagi ke kisaran $39.500-an, $40.000 bisa. Nah, kalau misalkan saya pakai Fibo ya dari swing high ke swing low-nya dia terakhir yang dibuat fake out ini ya. So, kita mendapati beberapa istilahnya golden ratio. Ini mungkin akan saya hapus juga yang 0,2-nya. Ini saya hapus dulu, teman-teman. Yap, ya. So, di sini ada beberapa golden ratio. Di retracement 0,3 itu di kisaran $42.200. Next, di retracement 0,5 itu di sekitaran $43.300-an, dan di retracement 0,6 itu di sekitaran $44.481.000 ya. Jadi sekitar ya range-nya itu ada 42, 43, 44 ribuan dolar gitu ya. Ini beberapa area golden ratio kalau misalkan berdasarkan tarikan Fibonacci. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman. Kalau misalkan ada kemungkinan ketika dia breakdown ya, ini turun kemudian dia naik ya mencapai beberapa golden ratio ini, itu adanya potensi yang namanya dead cat bounce. Jadi cuma naik untuk drop lebih dalam lagi. Ini bisa. Jadi overall kenaikannya ini dia cuma create yang namanya ini high
yaitu create doang yang namanya lower high. Nah, ini yang harus kita waspadai atau antisipasi. So, buat teman-teman yang sudah akumulasi ya waktu Bitcoin di kisaran 39.000, di sekitaran 40.000 dolar, ya sudah bisa melakukan aksi cicil jual. Itu saran saya. Bukan malah FOMO atau overconfident. Bisa nggak dia breakout dari sini untuk bisa lanjut ke kisaran 48.000 atau bahkan ke 50.000 dolar? Ya bisa-bisa aja. Ya nggak ada yang nggak mungkin. Cuman ya kita lebih baik yang namanya cicil jual, nggak ada salahnya. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu market berubah arah, ya kita udah ngantongin profit gitu. Setidaknya seperti itulah teman-teman. Ya, tapi balik lagi ke keputusan di tangan kalian. Saya di sini hanya memberikan sebuah gambaran atau pendapat dari saya pribadi. Ya, tentunya itu bukan sebuah acuan 100% untuk teman-teman sekalian. Ya, karena memang kebanyakan kan kadang nanya, "Oh, ini kalau kayak gini mendingan kayak gimana, Bro? Mendingan kayak gimana?" Nah, itu barusan tadi saya istilahnya kasih saran dari perspektif saya atau pendapat saya pribadi. Oke. Next, ini adalah Bitcoin time frame 4 jamnya. Ya, jadi ini adalah coret-coretan dan pembahasan saya kemarin. At least kalau misalkan kita nggak mau lihat si Bitcoin ini drop lebih dalam atau nyentuh ke beberapa golden ratio yang kemarin sudah saya menggunakan Fibonacci retracement ya. Jadi dia harapannya sideway doang di sekitar 40.500-an, dia cuma sideway untuk melanjutkan penguatannya. And then kita mendapati benar-benar penguatan guys ya. Jadi ya cukup gembira lah. Sekarang memang intinya cuman minta ataupun berharap si Bitcoin dominasinya itu turun gitu ya. Sedangkan untuk si Bitcoinnya entah dia untuk koreksi normal atau wajarnya it's okay, atau malah sideway itu lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Oke. Jadi ini coret-coretan kemarin ya, akan saya hapus dulu ya. Kemudian ini juga akan saya hapus dulu teman-teman. Oke. Jadi memang dia ini istilahnya terhadang ya, belum mampu benar-benar breakout dari resisten ini. Ya, garis warna hijau putus-putus ini. Nah, ini saya tandain ya. Di sebelumnya ini menjadi highest point terakhirnya di sekitaran 41.500-an, sekitar area itu ya atau level itu. Oke. So, ketika dia going up, kita lihat testing di sini adanya tahanan juga di situ. Ya, jadi dia belum benar-benar mampu break ataupun bahkan close candle di atas area itu, benar-benar belum mampu. Ya, jadi dia masih tertahan di situ. So, kalau misalkan kita lihat teman-teman ya. Ini time frame 4 jam. Saya ambil dari swing low-nya ke swing high terakhirnya dia. Ya, di sini ada beberapa golden ratio masih kurang lebih sama ya. Untuk di retracement 0,382-nya itu di sekitaran 40.500-an dolar, yang sebelumnya ini menjadi key support and then resistance untuk si Bitcoin sebelumnya juga nih ya. Jadi di sini sudah saya tandain juga dengan garis putus-putus kuning. Jadi kalau misalkan dari area sini dia memilih untuk koreksi terlebih dahulu ketimbang untuk langsung going up ke kisaran 42.000-an dolar, ya berarti kita bisa lihat untuk dia testing pertama di EMA 55 atau garis warna merah ini di sekitaran 40.900-an. Next lagi di kisaran 40.500 sampai 40.600 dolar, di situ juga ada EMA 34 atau garis warna biru. So, itu adalah area koreksi yang wajar dan terdekat untuk si Bitcoin. Ya, kalau misalkan dia koreksi wajar ke situ, bisa aja. Kemudian kalau misalkan di situ kita lihat adanya demand lagi, dia going up lagi atau bahkan mampu nge-break out area 41.500-an, ya next potentially target di sekitaran 42.000 sampai 42.300-an dolar. Ya, kenapa di area situ kita bisa lihat range itu sebelumnya menjadi support and then menjadi istilahnya adanya tekanan seller yang terakhir masuk yang cukup signifikan nih di area situ, teman-teman. Jadi ini ada range area atau next target resistance yang menurut saya cukup penting kita bisa perhatikan lah untuk jangka pendeknya, dan ini adalah beberapa support yang tadi sudah saya sampaikan. Next lagi itu ada dari retracement 0,5 atau sekitaran 40.000 sampai sekitaran 40.150 dolar, dan di retracement 0,6 itu di sekitaran 39.770 ribu dolar ya. Jadi itu dulu untuk beberapa informasi yang bisa saya sampaikan, beberapa areanya support dan resistance terdekat untuk si Bitcoin. Jadi so far memang pergerakan ini sudah cukup baik ya. Kalau misalkan dia ini mampu benar-benar break terhadap area 41.500 dolar, berarti ya dia malah create yang namanya higher high. Ya, ini kita bisa lihat nih highest point sebelumnya. Kalau di level ini dia mampu going up ya di sini, ya berarti secara struktur jangka pendek dia udah istilahnya mematahkan lah ya. Yang sebelumnya ini kan lower high ya, kemudian lower low ya, seperti anak tangga ke bawah gini teman-teman tuh ya. Kemudian dia malah going up ya tuh.
kita bisa lihat ya perubahan strukturnya dari downtrend menjadi uptrend untuk jangka pendeknya lah. Jadi kurang lebih seperti ini yang saya pribadi harapkan untuk si Bitcoin at least di bulan ini gitu ya. Sebelum bulan depan mungkin akan terkoreksi atau malah down lagi. Ya itu yang harus diwaspadai. Oke. Jadi itu aja teman-teman intinya dari video ini. Semoga bisa bermanfaat, kalian bisa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.